Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya di channel Rantau yang ingin bercerita kehidupan di Jepang. Boleh kita sharing-sharing di sini. Untuk saat ini, saya kedatangan tamu dari jauh-jauh merantau ke Jepang dari mana, Mas? Dengan siapa? Saya dari Wisno Dengan dari Wisnu. Bekasi. Mister dari Bekasi. Heeh. Asalnya dari Bekasi. Tinggalnya di Bekasi karena kerjanya di Bekasi, cuman asalnya dari Cilacap, Jawa Tengah. Hmm, beliau asalnya dari Cilacap, nah, dan tinggal di Bekasi, ya. Iya, Dan karena saat ini merantau ke Jepang 3 tahun ya. Ke Jepang 3 tahun untuk rencananya rencananya ya ditugaskannya lah maksudnya ditugaskannya. 3 tahun Banyak tapi cerita yang beliau dapat. Kawan-kawan yang ingin tahu ceritanya, jangan kemana-mana, tetap di channel DZ Channel. Buat Mas Mistoko, awalnya gimana sih bisa berangkat ke Jepang itu karena dari atau dari PT ditugaskan untuk ke Jepang? jadi gini ya, saya kan di Indonesia kerja di, nah itu masih satu ya, anak cabang dari pusatnya ada di Jepang, anak cabangnya dari Hmm. itu ada program lah tiap tahun itu ada yang harus ditugaskan ke Jepang dari Indonesia ya untuk magang gitu. Biasanya sih ya yang lagi emang lagi jatahnya harus ditugaskan ya otomatis harus berangkat. Itu berapa tahun ditugaskan? Kalau yang dulu-dulu sih biasanya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Nah kebetulan untuk angkatan saya ini katanya ada perubahan mulai saya itu 3 tahun. Angkatan pertama untuk Hmm, 3 tahun dan ini udah mulai jalan 1 tahun. jalan 1 tahun. Iya. Sebelumnya di Indonesia kan ditugaskan ya. Saya Nah, sini itu sempat belajar bahasa dulu atau iya. bagaimana? Ada sih belajar bahasa cuman ya ala kadarnya aja lah, cuman ya kalau dibandingin kayak yang lewat itu ya jauh lah, kita cuman berapa kali pertemuan cuman buat bekal aja, cuman begitu Mhm. datang ke sini di PT sini ya juga suruh belajar lagi, ada jam khusus untuk belajar. Berarti belajar di Indonesia juga sempat belajar ya, cuman Sempat tidak secara ya, khusus ya, secara khusus ala kadarnya aja. ala kadarnya Ya, ala aja. kadarnya. Nah, kalau ala kadarnya aja, Hmm. pas ketika sampai di Jepang, Iya. itu merasa ini enggak sih, apa, ada yang kurang nggak sih dari Ya, belajarnya? ya, Ada kesulitan tersendiri nggak? ya pastilah namanya gini, kita merantau dari Indonesia ke Jepang dengan perbedaan bahasa ya. Nah, kalau kita belajarnya di Indonesia cuma ala kadarnya, ya faktor yang paling susah atau paling bikin masalah di sini itu pertama masalah bahasa, karena kita bahasanya sangat minim gitu. Itu Mhm. nomor satu bahasa. Kalau untuk masalah pekerjaan sih karena kebetulan kan untuk di Indonesia sama di sini kan karena produksinya sama, masih satu satu kerja satu perusahaan, nggak ada masalah sih sebenarnya untuk kerjaan karena sama. Cuman kalau untuk masalah bahasa Tuh. sangat Berarti sangat sangat terkendalanya di faktor bahasa ya? bahasa. Itu pernah nggak sempat di apa, omelin secara berlebihan atau dimain tangan gitu? Kalau untuk masalah kekerasan di umum sih alhamdulillah enggak sih ya. Karena mungkin posisinya kan ya antara dari yang ini walaupun posisinya di sini magang sama karyawan yang di sini kan sama-sama itu karyawan tuh, ya. Jadinya mungkin memang nggak pernah pernah ada dan yang berlebihan nggak pernah.
juga kebetulan kan di sini juga kan ada pernah orang-orang yang Jepang, cuman pernah ditugasin di Indonesia, jadi sedikit banyak dia tahu bahasa Indonesia. Kita ada apa-apa atau keperluan apa gitu yang kita nggak tahu, biasanya orang-orang tertentu bisa jadi jembatan lah, "Oh ini nih," gitu. Dari Bekasi ditugaskan di PT karena memang berbeda ya. Kadang dari kalau kita ditugaskan itu untuk sistem belajarnya itu pasti lebih sedikit Ya sedikit. dibandingkan kita belajar dari itu sistem belajarnya itu mungkin banyak ya dibandingkan kita dari perusahaan ya. Pasti faktor bahasa itu pasti jadi masalah ya. Iya sih, pasti jadi masalah. Satu kalau ya di Jepang itu kalau untuk kayak saya nih, bahasa itu menjadi paling masalah nomor satu. Nah, Mhm. kalau untuk kerjaan sih alhamdulillah enggak. Basic-nya kerjanya di Indonesia sama di sini udah sama, jadinya udah nggak membicarakan masalah pekerjaan, kendalanya di bahasa Kendalanya aja. bahasa. Untuk pertama datang ke Jepang nih kan Mhm. pasti musimnya berbeda ya. Iya, Itu bagaimana? Ada pernah sakit kah atau iya penyisian pasti iya penyisian ya ada ya, karena musim kita berbeda gitu ya. Oh, ini banyak musim ya, paling berkesan ya pasti musim dingin ya. Di Indonesia kan cenderung dalam 1 tahun itu kita panas terus. Nah, kita datang ke Jepang kemarin pas musim dingin juga. Di awal berat banget ini nih. sempat Ya, sakit atau enggak? tapi alhamdulillah nggak nyampe sakit sih. Adaptasinya bener-bener rasain dingin yang bener-bener dingin gitu. Bener-bener Iya. dingin. Kalau di Indonesia kan kebetulan saya di Bekasi ya. Bekasi kan Mhm. memang kota industri, cuacanya emang udah panas banget, tiap hari panas. Datang ke sini pas musim dingin, Mas Misto ini, maaf sebelumnya sudah menikah? iya, Alhamdulillah sudah punya anak juga? udah Oh, berarti anak 2 tinggal bisa di tinggal Bekasi saat ini? iya di Bekasi. Wah ini anak 2 tinggal di Bekasi, itu ada ini enggak, rasa kesedihan tersendiri nggak meninggalkan sang istri dan anak-anak? Pasti kan itu pasti merasa Iya, berat ya? iya, iya, hal-hal yang salah satu hal yang terberat ditugasin di sini satu masalah keluarga ya, harus jauh dari keluarga, dari istri, dari anak, dari orang tua, itu yang paling berat saya, itu yang paling berat bener-bener dirasain di sini. Yang faktor Mhm, berat ya? Untuk itu istri, mengizinkan untuk biasanya sih gini, kalau sebelum proses berangkat ke sini kan biasanya pemanggilan ya, dapat tugas ini, harus ke sini. Biasanya kan dari karyawan juga ada yang langsung ngiyain, ada yang mungkin kalau ada yang menolak dalam artian punya alasan yang tepat gitu kan. mmm, Ya pasti pertama itu istri harus izinin dulu, kalau istri izin, ya izinin berangkat. berarti sebelum berangkat itu Ya, sudah dapat restu dulu iya udah pasti udah izin. dari istri ya? Iya, Ada nggak cerita-cerita tentang, kehidupan yang berat? Kan pasti kan meninggalkan istri, jauh dari nah, istri, terus ada nggak kisah-kisah tersendiri? kebetulan kan ya kemarin orang tua ya, bapak saya yang posisi saya lagi Mhm, jauh di sini ya di Jepang, terus bapak saya panggil yang sesuatu yang sangat berat. Ya, kisah yang berat. kebetulan nggak bisa pulang gitu kan. Ya itu bener-bener berat. Tambah berat aja sih. Iya, Masya iya. Allah, itu nggak bisa izin pulang dulu? Sebenarnya kemarin ada pilihan, mau kasih boleh izin pulang, kasih izin seminggu. Izin seminggu. Kok dipikir seminggu, kayaknya waktunya juga mepet banget ya, kita pulang buat Mhm, bolak-balik aja udah berapa gitu kan. mhm, Itu kan namanya kan harus segera dikuburkan, kalau kita pulang juga kayaknya kan udah nggak ini, ketemu mhm. juga.
banyak pertimbangan akhirnya. Mentalnya sempat terganggu nggak sih ketika dapat kabar seperti itu? Pasti kan Wah, down ya, down pasti drop sekali. ya, pasti drop. Jarang itu, itu kerjanya ya, namanya denger orang tua sakit terus orang tua nggak ada ya, kerjanya pasti Hmm, sangat terganggu lah pikirannya. Tapi alhamdulillah sih, support temen banyak kan ya. salah satu cerita terpahit ya, mungkin ya, yang dijalanin. Mungkin juga kita juga harus siap ya ketika Iya, kita merantau ke Jepang, Jepang. pasti banyak resiko-resikonya yang kita tidak menginginkan Mm. ya, karena kehilangan keluarga yang kita sayangi ya, berarti harus siap banget mentalnya ya. Pernah ada nggak sih ketika trauma ya, ada kecelakaan kerja ketika dapat kabar seperti itu kan, pasti kan mental lagi down. Kerjanya masih bisa dihandle gitu. Dan pas pas emang kejadian apa dapat kabar itu kan, terus di sini cuti nggak masuk, cuti nggak masuk. Ada pesan-pesan nggak sih buat kawan-kawan yang ingin berangkat ke Jepang? Kan kan banyak ya dari kawan-kawan ini kan belum tahu step-stepnya apa saja, terus juga kondisinya, mentalnya, kesiapannya. Ini kan dari sahabat kita, Wisnu, ya, mungkin bisa menjadi pembelajaran buat kita. Kalau untuk kayak saya kan kalau katanya ya posisinya sih visanya magang ya, cuman intercompany ya, dari pabrik yang di Indonesia ke pabrik yang di Jepang gitu kan. Hmm, Nah kalau untuk proses pemberangkatannya sih nggak susah ya, nggak seribet kayak yang dari LP Visa Mandiri ya, karena kita kan semua udah diurusin sama Kaisa ya, ngurusin bikin paspor segala macam udah diurusin, tinggal berangkat, udah ditanggung, kita tinggal berangkat aja dah. Datang ke sini juga udah disambut sama yang Kaisa sini kan, tinggal itu. Cuman ya mungkin ya beratnya satu, kalau yang kayak saya itu bahasa, dua cuaca. Cuman ada sisi positifnya juga, namanya orang kan ya nyari pengalaman lah ya. hmm. Jadi alhamdulillah kesini bisa tahu Jepang kayak apa sih, nggak cuman lihat-lihat di berita aja gitu kan, kayak apa sih perasaan kerja di sini, ngerasain hidup di sini kayak apa, pengalaman lah dari sini. Hmm. Terus bagaimana? Rencana ada lanjut atau bagaimana nanti? Ya ini kan masih, kan saya kan ini suruh 3 tahun. Ini tahun pertama udah, ini lanjut tahun kedua. Cuman pemain kan bilangnya kalau tahun kedua nyempetan udah dulu, tahun ketiga ntar tahun depan gitu kan. Hmm? Kalau emang mau lanjut ya silahkan, tapi kalau emang dalam artian misalnya kesehatan yang nggak bagus apa-apa terus ada yang harus pulang gitu ya boleh pulang sih, tapi kalau mau lanjut nyampe ininya ya berarti 3 tahun. Lanjut 3 tahun. Hanya 3 tahun, tiga tidak bisa nambah lagi. kayaknya itu enggak sih, tiap tahun kan juga di sana juga ada yang gantiin datang ke sini, datang ke sini. Gantian berarti giliran ya kalau Iya, intercompany gitu ya. gantian. Salah satu pesan dari Wisnu berarti memang untuk kawan-kawan yang ingin berangkat ke Jepang sebisa mungkin memang bahasanya harus dipersiapkan secara Misalnya, matang-matang ya. bahasa itu benar, Bener ya. banyak bahasa ya, karena gini, mungkin faktor bahasa itu di kehidupan pasti ngaruhnya sangat besar sekali ya, karena kalau kita bahasa kita bagus ya otomatis ya paling simpel aja lah, kita keluar mau kemana, mau belanja mau apa, kalau bahasa kita bagus kita nggak tahu arah kita bisa nanya, cuman kalau kita Hmm, bahasanya kita nggak tahu kan udah ribet itu. Nah hmm. iya, mau tanya kita nggak tahu bahasanya gitu, dipersiapkan dulu biar bagus gitu, biar di sini juga nggak terlalu ribet. Ini juga nggak cepet dan mentalnya juga harus kuat. Iya,
Iya. Iya, mental harus kuat karena satu cuaca di sini ekstrim. Cuaca ekstrim. Dibandingin di Indonesia. Terus kan Mas Misto sekarang apa kerjaannya di bidang apa sih? Bisa sih fresh. Fresh. Itu berarti di Indonesia sama di sini sama Ya kalau Pak sebenarnya gini, kayak Indonesia ini sama itu produksinya radiator. 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 Sini produksinya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit sebenarnya. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Kalau di Indonesia biasanya berapa buatnya? Kalau di Indonesia hari kalau untuk sekarang 3.000 piece per hari. Cuman kalau lagi ramu bisa sampai 4.000 piece per hari. Kalau di sini? Kalau di sini sih nggak sebanyak di Indonesia ya, karena emang secara ini jadi dulu awalnya dari sini, cuman begitu buka pabrik yang di Indonesia, terus ada lagi pabrik di Cina sama di Myanmar, jadi orderan-orderan yang banyak, yang jumlahnya banyak, larinya ke Indonesia. Indonesia, ke Cina, Myanmar. Di sini cuman ngelayanin untuk Pusatnya, kantornya, office-nya. kantornya iya, kantor Hmm. kantor pusatnya Jepang, kantor pemasaran juga banyak di sini kantor. Ya, cuman itu produksi ada, cuman nggak sebanyak yang di Indonesia, di Cina sama di Myanmar. Karena kan di sini kan banyak kan ngelayanin toko lah ya. Hmm. Kerusakan atau pesanan satu dikerjain, itu dikerjain. Kalau yang jumlahnya banyak larinya ke Indonesia. Larinya ke Indonesia. Ada pesan-pesan nggak buat kawan-kawan? Ya kalau yang pengen ke Jepang apa berangkat aja nyari pengalaman, nyari ilmu lah kan. Ya kalau kata ini rezeki kan bukan hanya masalah uang aja ya, pengalaman juga rezeki, ya ilmu juga rezeki. Alhamdulillah walaupun mungkin kayak saya sih perbedaan penghasilan nggak terlalu signifikan sih ya antara Indonesia dan di Jepang ya, nggak terlalu signifikan, bedanya nggak terlalu jauh, cuman alhamdulillah ya di sini ada lebih. Kalau itu di Indonesia tetap dapat penghasilan? Kalau untuk saya sih nggak ada penghasilan, cuman paling kalau yang nggak ada di Indonesia nggak ada di Jepang ya. Jepang kan kayak misalnya nggak ada THR misalnya, Mm-mm. berarti yang di Indonesia ada tapi di Jepang nggak ada, berarti dapatnya di Indonesia. Oh gitu ya. Iya, kalau untuk gaji kita di Mm-mm. sini, Gaji di cuman sini. cuman kalau yang kayak tunjangan-tunjangan yang di Jepang nggak ada, adanya di Indonesia, berarti kita dapatnya di Dapatnya di Indonesia. Salah satu pesan dari No, ini sangat bermanfaat banget ini. Karena cerita beliau juga sangat berat juga ya. Sempat ditinggal ayah, Iya, ya, orang tua ninggalin istri, ninggalin anak istri. bahasanya nggak bagus. Nah, ini Jajan ekstrim. Tapi ya di samping itu ya namanya dimanapun pasti ada suka dukanya, di sukanya juga banyak. hmm, Dapat hal-hal yang baru. sukanya Dapat. apa itu? Ya maksudnya kan maksudnya kalau orang di wah pengen lihat salju kayak apa sih sebenarnya salju sih kan. Heeh, Alhamdulillah di sini bisa ngeliat salju. Musim dingin kayak apa sih gitu kan. heeh. Kan musim dingin. Oh, Jepang itu kelas sakuranya kan ya. Akhirnya di sini oh sakura seperti ini nih gitu kan. Jadi setidaknya kan ya bisa 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 buat ngerasain, cerita nanti ya, buat bisa anak istri. bisa ngerasain, bisa tahu itu kan. Kadang orang pengen lihat itu aja kan, kayak orang Indonesia kadang pengen lihat itu kan juga harus harus keluarin duit banyak ya buat Mm-mm. beli tiket segala macam. Kalau cuman cuman pengen lihat salju, pengen lihat sakura gitu kan. Alhamdulillah yang kerja di sini kan bisa ngeliat itu gitu tanpa harus keluarin biaya. Salah satunya salah satunya. Salah satunya. Salah duanya, salah tiganya. Salah satunya itu maksudnya kan pasti segala sesuatu pasti ada lebih ada kurang. Pasti ada lebih, ada kurang. Ada hikmahnya juga Buat pengalaman. buat pengalaman. Buat kawan-kawan yang pengen berangkat ke Jepang, ini salah satu dari masukan dari sahabat kita. Semoga
bermanfaat karena beliau juga sudah mengalami cerita yang panjang Banyak. dari kesulitan bahasanya, di musimnya, terus juga pernah mengalami kejadian berat ketika di Jepang. Ya semoga yang ingin berangkat ke Jepang itu bisa dipersiapkan baik-baik ya karena kita tidak ingin ya buat sahabat-sahabat kita yang di Indonesia yang sedang menonton itu menjadi salah langkah ya takutnya ketika sudah memutuskan untuk berangkat ke Jepang tetapi kita tidak belajar dengan serius takutnya malah menyusahkan diri kita sendiri ya ini sangat bermanfaat sekali ya karena beliau juga tuh orang terbaik yang pernah saya kenal Amin. ya cerita beliau juga masukan lah buat saya pribadi juga karena kan mentalnya juga itu juga harus dipersiapkan matang-matang ya karena kalau mentalnya kita nggak kuat itu mungkin juga kita bisa tumbang bisa memutuskan untuk berhenti ya nah, beliau juga sudah pernah ditinggal orang yang disayang semoga ini bermanfaat ya buat kawan-kawan dan semoga juga ini bisa berguna buat kawan-kawan. Terima kasih banyak dari sahabat kita. Beliau sudah meluangkan waktunya, sudah banyak bercerita. Masukan beliau ini sangat berguna buat kami. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini menjadi bahasan terbaik buat kawan-kawan. Terima kasih. Sama-sama. Ada pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan lagi buat teman-teman? Untuk teman-teman yang ke Jepang ya, itu persiapan harus kuat ya, mental, fisik. Cuman juga gak usah takut-takut kalau memang pengen ke sini ya Berangkat aja. berangkat aja, gak usah takut gitu, cuma siapin mental sama fisik. Rasanya. Gitu ya. Gak usah takut-takut. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada ya kesempatan lah buat nyari pengalaman, ilmu. Mumpung masih ada kesempatan, kalau ada kesempatan untuk berangkat ke Jepang, berangkat saja. Ya, kalau yang walaupun emang udah yang emang pengen ya berangkat aja. Berangkat aja. Walaupun terkadang bahasa kita Bisa ini yang terpenting terus belajar. terus belajar. Sampai ketika sudah sampai di Jepang, malah kita stop berhenti belajar, menyusahkan buat diri kita sendiri ya. Kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan. Buat sahabat kita juga, kita doakan semoga beliau semakin sehat selalu, rezekinya semakin bertambah, terus cepat ketemu anak istrinya, dan semoga berkah buat semuanya. Terima kasih buat Mas Wisnu, semoga sehat selalu, ya lancar-lancar rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.